Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nama Taufik Darmawan Syaki Damani, calon guru penggerak angkatan ke-11 tahun 2024, akan melaksanakan pra observasi supervisi akademik kelas, di mana pada hari ini saya akan melaksanakan pra observasi bersama dengan Ibu Rahma, guru PPKN di SMP Negeri 2 Jeping. Baik, untuk tidak mempanjang mukadimah, kami akan langsung melaksanakan observasi kepada Ibu Rahma. Assalamualaikum Bu Rahma. Salam Pak. Ya, Ibu Rahma apa kabar? Alhamdulillah Sehat Ibu Rahma ya. Baik Bu Rahma, pada kesempatan ini kita akan melaksanakan pra observasi sebelum melaksanakan observasi di kelas Bu ya. Baik Bu. Ibu Rahma, untuk pelaksanaan observasi itu perkiraan tanggal atau hari pelaksanaan observasi kira-kira kapan Ibu Rahma? Untuk pelaksanaan observasi ini, pelaksanaannya saya lakukan di kelas itu saya melaksanakan pada hari Rabu, Hari Rabu Bu ya. tanggal 23 Oktober 2024. 23 Oktober tahun 2024 Bu ya. Nah, Ibu Rahma mengajar di kelas berapa rencananya Ibu? Untuk pelaksanaannya ini saya rencananya mengambil di kelas 86. 86 Bu ya. Sebelum kita lebih lanjut Bu, dalam observasi ini saya boleh bertanya sama Ibu Rahma ya, berkaitan yang akan dilaksanakan pada saat observasi nanti. Yang akan Ibu lakukan pada saat observasi nanti, kira-kira tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai apa Bu? Oke, untuk tujuan pembelajaran itu saya ada 3 ya Pak. Yang pertama itu peserta didik bisa menunjukkan rasa syukur mereka atas terjaganya negara kesatuan Republik Indonesia. Itu yang pertama Pak ya. Yang kedua itu peserta didik bisa membedakan antara sistem desentralisasi dan sistem sentralisasi. Yang ketiga itu peserta didik bisa mencari dan mengembangkan artikel tentang negara serikat atau federal tidak cocok untuk negara Indonesia. Itu tujuannya. Jadi tujuannya yang akan Ibu kembangkan adalah mampu merasakan rasa syukur terhadap kemerdekaan Bu ya. Yang berikutnya mampu membedakan antara desentralisasi dan sentralisasi. Jadi yang berikutnya mampu mencari artikel dalam bentuk artikel ya Bu ya, yang akan dikembangkan berkaitan tentang negara serikat dan tidak cocok untuk Indonesia. Tidak cocok untuk Indonesia. Baik. Nah, kira-kira Bu, pertanyaan yang berikutnya, area perkembangan yang hendak Ibu capai apa dari proses pembelajaran ini? Oke, untuk pengembangan yang hendak saya capai itu sebenarnya cukup sederhana ya Pak ya. Saya ingin menciptakan suasana yang nyaman dan tidak membosankan bagi peserta didik. Yang nyaman Bu ya, dan tidak membosankan di dalam pengembangan pembelajaran ya Bu ya. Jadi anak-anak itu bagaimana supaya bisa lebih nyaman di saat pembelajaran Bu ya. Luar biasa Bu. Nah, selanjutnya Bu, dari strategi yang akan Ibu kembangkan atau model pembelajaran yang akan Ibu laksanakan seperti apa kira-kira di saat pembelajaran nanti? Oke, di sini saya menggunakan model learning ya Pak. Nah, yaitu peserta didik itu secara individu maupun kelompok mereka mampu mengatasi permasalahan sehingga lebih bermakna, relevan dan kontekstual. Oh, ya. Jadi di sini Ibu akan kembangkan dengan model pembelajaran basic learning Bu ya. Basic learning. Oke. Baik Bu, selanjutnya dari untuk strateginya apa Bu kira-kira Bu? Oke, untuk strategi itu terlebih dahulu saya berdiskusi dulu Pak sama peserta didik untuk menciptakan suasana, karena seperti ini Pak, mereka itu misalnya belajar di kelas ya, karena di kelas itu bentuknya seperti itu mungkin mereka akan bosan dengan suasana yang seperti itu aja Pak. Nah, jadi saya berusaha untuk berdiskusi dulu terlebih dahulu sama mereka maunya belajarnya gimana. Kalau memang mereka mau belajarnya di luar dari kelas, saya ikutkan sekiranya masih di area sekolah Pak.
mendukung untuk proses pembelajaran mata pelajaran saya. Oke, artinya Ibu di sini dalam melakukan proses untuk melaksanakan strategi di dalam proses pembelajaran, Ibu terlebih dahulu melaksanakan diskusi, Bu ya. Iya, betul. Artinya di sini berpihak pada anak, Bu ya, Betul. mengikuti apa maunya anak, Bu Iya, ya. Selanjutnya di sini konten yang akan Ibu laksanakan kira-kira prosesnya bagaimana, Bu? Prosesnya itu gimana saya bisa membangkitkan rasa ingin tahu peserta didik, Pak, itu yang pertama. Terus yang kedua itu saya ingin peserta didik itu bisa membangkitkan rasa optimis positif pada diri mereka. Terus yang ketiga itu gimana caranya mereka bisa menumbuhkan kreativitas dan mengaplikasikan. Oke. Jadi dalam prosesnya Ibu melakukan bagaimana untuk mengembangkan kemampuan berpikir Betul, anak, Bu ya. betul. Kemampuan berpikir anak sehingga mereka bisa mengembangkan kreativitas mereka, Bu ya. Oke. Nah, di dalam proses pembelajaran, Bu, ini biasanya kita kan ada yang namanya penilaian nih. Nah, kira-kira penilaian yang akan Ibu lakukan modelnya bagaimana, Bu? Oke, untuk kriteria penilaian saya itu ada 3, Pak. Yang pertama itu sikap mereka, karena kita tahu untuk penilaian itu khususnya saya pribadi saya lebih menekankan ke sikap mereka, di mana mereka berinteraksi dengan orang yang lebih tua, dengan teman sebaya mereka. Jadi itu yang lebih saya tekankan. Yang kedua itu saya penilaian terhadap pengetahuan mereka, Pak. Kemampuan, Bu ya. Terus yang ketiga itu penilaian terhadap keterampilan mereka. Keterampilan ya. Artinya dari penilaian ini Ibu ada ambil pilih 3 sikap, Bu ya. Iya, betul. Ada 3 penilaian. Yang pertama sikap, lalu pengetahuannya dan keterampilannya, Bu ya. Iya, betul. Nah, artinya dari penilaian ini, Bu, yang akan Ibu lakukan tentu sudah ada formatnya, Bu ya. Nah, sudah ada format penilaiannya untuk masing-masing penilaian ini, Bu. Sudah ada, Bu ya. Nah, untuk selanjutnya, Bu, ini kan pertanyaan terakhir, Bu ya. Pertanyaan terakhir. Waktu Ibu melaksanakan kira-kira kapan, Bu? Jam berapa gitu waktunya? Ini saya ngambil di yang sesuai dengan jadwal pelajaran saya, Pak ya. Saya ngambilnya di hari Rabu, tanggal 23 Oktober 2024 pukul 1. Jam Ya, pukul 13 sampai 14.20. 13 sampai 14.20, Bu ya. Nah, artinya Ibu akan ini di jam terakhir, Bu ya? Iya, betul. Di jam terakhir, Bu ya. Baik, Bu. Mudah-mudahan dari kegiatan ini kita bertemu kembali pada hari Rabu tanggal 23 Oktober tahun 2024 di waktu yang sudah Ibu tetapkan tadi. Nah, dan pelaksanaannya mudah-mudahan bisa berjalan lancar ya, dan Ibu bisa menyiapkan lebih baik lagi dalam pelaksanaan kegiatan. Terima kasih, Bu, atas kesempatannya pada praobservasi hari ini, Bu ya. Demikian praobservasi yang kami lakukan pada hari ini dengan Ibu Rama untuk persiapan observasi pada tanggal 23 Oktober tahun 2024, dan pada hari ini kami ucapkan terima kasih dan kami akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak ibu semuanya. Gimana kabarnya? Oke, alhamdulillah. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita berdoa dulu ya. Ketua kelas boleh dipimpin? Siap. Sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman amin. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Pertama-tama, Nak Ibu, kita tak lupa panjatkan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmatnya kita bisa berkumpul bersama-sama di kelas kita dalam pembelajaran pendidikan Pancasila. Selanjutnya, sholawat berangkaikan salam tak lupa kita hadiahkan pada junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sama-sama melafalkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina. Baik anak-anak Ibu, sebelum kita memasuki pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Apip Rizkullah, Alvin Syarizal, Alia Nazwa, Askari Dwi Yuda, Divano, Excel Triharjo, Faiz, Fandri Aditya, Ibnu, Irfan Nabihan, Izati Najla, Muhammad Reza Al-Hafiz, Muhammad Danis, Muhammad Refan, Muhammad Rifai, Nabil Rifki, Naila Nur Lutfiana, Nur Ayatul Husna, Raja Finza, Sakira, Yusuf Zulfikri, Zakiatun Nabila. Oke, terima kasih anak Ibu. Sebelum kita memasuki pembelajaran pada hari ini, Ibu akan sedikit melakukan ice breaking. Ibu boleh berdiri ya. Ice breaking kita pada pagi hari ini adalah tentang fokus. Kita hanya perlu fokus aja. Ibu kasih contoh dulu ke anak-anak Ibu, nanti anak-anak Ibu ikuti. Jadi ice breakingnya adalah buka tutup, bertepuk tangan, buka tutup, bertepuk tangan, digulung-gulung, sambil tersenyum, hihi, digulung-gulung, sambil tertawa, haha. Paham? Nanti yang pertama kita akan slow dulu, nanti yang kedua kita mulai agak cepat, nanti yang ketiga lebih cepat. Jadi di sini Ibu lebih menekankan ke fokus anak-anak Ibu. Oke, bisa kita mulai? Boleh berdiri? Semuanya anak-anak Ibu bersuara ya. Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Buka tutup, bertepuk tangan, buka tutup, bertepuk tangan, digulung-gulung, sambil tersenyum, hihi, digulung-gulung, sambil tertawa, haha. Oke, naikkan nadanya lebih cepat. 1, 2, 3. Buka tutup, bertepuk tangan, buka tutup, bertepuk tangan, digulung-gulung, sambil tersenyum, hihi, digulung-gulung, sambil tersenyum. Oke, lebih cepat lagi. Ini yang terakhir. Oke, lebih fokus. 1, 2, 3. Buka tutup, bertepuk tangan, buka tutup, bertepuk tangan, digulung-gulung, sambil tersenyum, hihi, digulung-gulung, sambil tertawa, haha. Oke, sudah refresh? Oke, boleh duduk anak Ibu, kita kembali. Baik anak Ibu, terima kasih Ibu ucapkan sama anak-anak Ibu. Semoga kita tetap semangat sampai di akhir pembelajaran. Oke,
Materi kita hari ini adalah bentuk dan kedaulatan negara. Anak-anak Ibu boleh buka buku cetaknya halaman 21. Sudah? Oke, sebelum masuk ke pembelajaran, Ibu akan sedikit mengajukan pertanyaan kepada anak-anak Ibu. Yang pertama, pertanyaan pertama, kepala daerah, provinsi kepala daerahnya disebut apa? Oke, boleh Askar? Gubernur. Oke, terima kasih Askar. Oke, lanjut. Yang kedua, kabupaten kepala daerahnya disebut apa? Boleh yang belakang? Oke, terima kasih anak Ibu. Selanjutnya, kepala daerah biasanya disebut apa? Kepala daerah, kota. Kepala daerahnya disebut apa? Kota. Oke, boleh Apip? Iya, wali kota. Oke, perilaku sederhana apa yang bisa mencerminkan dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia? Oke, boleh Kia? Oke, ada yang lain? Ada tambahan dari yang lain, anak Ibu? Oke, cukup. Untuk pertanyaan terakhir, dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, apakah hanya menjadi tugas Tentara Nasional Indonesia saja? Boleh? Tidak, itu berlaku untuk semua masyarakat Indonesia untuk menjaga keutuhan NKRI. Ya. Oke, anak Ibu, jadi untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia itu bukan hanya tugas dari abdi negara. Kita sebagai warga negara juga mempunyai tugas untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oke. Kita masuk ke materi. Anak-anak Ibu boleh sambil mencatat, boleh diperhatikan. Nanti kita akan ada refleksi di akhir pembelajaran. Oke, anak Ibu, sebelum kita memasuki ke negara federal, Ibu akan sedikit menjelaskan tentang negara kesatuan. Jadi, negara kesatuan merupakan negara yang memiliki satu sistem kuasa. Pada negara kesatuan, pemerintah pusatlah yang memiliki wewenang untuk mengatur seluruh daerah. Nah, di negara kesatuan ini kita dibagi menjadi dua sistem. Yang pertama itu sistem desentralisasi. Anak-anak Ibu harus tahu apa itu sistem desentralisasi. Nah, sistem desentralisasi ini adalah sistem yang memberikan wewenang kepada kepala daerah untuk mengatur wilayahnya sendiri. Artinya apa? Artinya kepala daerahlah yang berhak untuk mengatur wilayah mereka sendiri. Jadi tidak ada campur tangan dari pimpinan-pimpinan yang lain. Itu maksud dari sistem desentralisasi. Oke. Yang kedua, Ibu akan menjelaskan tentang sistem sentralisasi. Nah, sistem sentralisasi adalah sistem yang segala sesuatunya diatur oleh pemerintah pusat. Maksudnya gini, jadi ada satu negara atau satu wilayah, mereka tidak mengandalkan kepala daerahnya ini. Mereka mengandalkan peraturan dari pemerintah pusatnya. Oke, dari pengertian yang Ibu jelaskan tadi, menurut anak-anak Ibu semua, kita sebagai negara Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia, kita menganut sistem apa? Ya, kita menganut sistem desentralisasi. Apa itu sistem desentralisasi? Terima kasih Kia. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang negara federal tidak cocok untuk negara kita, negara Indonesia.
Sebelumnya Ibu akan menjelaskan tentang negara federal. Apa itu negara federal? Negara federal adalah suatu negara yang merupakan gabungan dari beberapa negara bagian dari negara serikat. Selanjutnya, mengapa negara federal ini tidak cocok untuk negara kita? Karena negara Indonesia lebih cocok diterapkan karena terdiri dari berbagai suku bangsa, agama, budaya, bahasa daerah. Untuk menyatukan berbagai perbedaan itu, kita memerlukan negara ya. Selanjutnya, Ibu akan kita sudah membentuk kelompok belajar. Anak-anak Ibu sudah bawa handphone? Ya. Sekarang, Ibu akan memberikan sedikit tugas untuk anak-anak Ibu. Tugasnya adalah mengapa setelah bentuk negara Indonesia berubah dari negara kesatuan menjadi serikat atau federal, terjadi banyak gejolak di tanah air. Apakah bentuk negara federal ini tidak cocok untuk negara Indonesia? Selanjutnya anak-anak Ibu gunakan handphonenya untuk mencari artikel. Artikelnya bisa kalian akses di berbagai sumber. Bisa dari jurnal, bisa dari hasil penelitian mahasiswa atau skripsi, itu bisa kalian jadikan acuan. Anak-anak Ibu bisa menggunakan artikel yang terbaru. Artikel lama juga bisa, tidak hanya bergantung dari satu artikel saja. Kita coba gabungkan dari beberapa artikel, kita lihat apakah sama penelitian sebelumnya dengan penelitian yang terbaru. Oke? Boleh anak Ibu, silakan diakses. Ibu akan terus pantau setelah anak-anak Ibu selesai, kita langsung presentasi. Oke? Boleh anak-anak Ibu, boleh dimulai. Silakan mengakses di berbagai internet, di Google bisa, di Google Scholar bisa, skripsi mahasiswa juga bisa. Yuk. Kita bawa apa nih? Ditulis di buku masing-masing, nanti kita presentasikan di depan. Cari artikelnya jangan hanya dari satu sumber aja. Banyak sumber-sumber lain. Anak-anak Ibu yang tidak bisa akses, kabar Ibu ya. Mencari artikel. Tentang mengapa negara federal tidak cocok untuk Indonesia.
Sudah, Nak? Yang lain bantu temannya untuk mencari artikel, diskusikan sama-sama. Handphonenya taruh atas saja. Sudah, artikelnya sudah ketemu? Kalau bisa artikelnya lebih dari satu ya, Nah Ibu ya. Jadi kita bisa ada perbandingan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang lain. Jadi kita bisa membandingkan. Iya. Faiz ketemu artikelnya berapa? 2. Yang lain ada ketemu artikel? Cukup 2? 2 cukup. Tambahlah lagi 1. Mengapa negara federal tidak cocok untuk Indonesia? Cari di Google Scholar. Udah? Coba kasih perbandingan mengapa dari artikel 1 dengan artikel 2 perbedaannya apa? Perbandingannya apa? Jadi kesimpulannya mengapa negara federal tidak cocok untuk Indonesia? Iya. Cuman 2 HP-nya? Pakai HP Bu aja. Apa? Kalian ketik dulu Google Scholar. Di Google biasa juga bisa. Penelitian juga bisa. Skripsi. Apa ini? Ini boleh. Pakai AI ini ya. Anak ibu pakai AI juga bisa ya. Jadi itu yang ibu bilang tadi, sumbernya tidak hanya terpaku pada Google Scholar. Penelitian boleh, AI boleh. Jadi manfaatkan teknologi. Ya, pakai Google. Yang penting sumbernya jelas. Tahunnya ada. Tahun terbitnya ada. Sudah, Nah Ibu? Bisa kita presentasi? Siap? Kita presentasi ya? Oke. Ada kesediaan dari kelompok yang mau tampil dulu? Oke, boleh. Kita presentasinya seperti biasa ya. Kelompok yang tampil menjelaskan mengapa negara federal tidak cocok bagi Indonesia.
kelompok lain menyimak, Ibu mengajukan 2 pertanyaan. Jadi setiap kelompok kan kita tampil nih. Nah, satu kelompok cukup 1 aja pertanyaannya. Boleh? Maju semuanya. Di sini nah, Ibu. Oke, kelompok lain yang belum selesai boleh sambil mengerjakan tapi tetap diperhatikan. Di atas sini aja. Di atas. Ya. Di atas. Anak Ibu yang lain, kelompok lain tolong. Alasan mengapa negara federal tidak cocok untuk negara Indonesia? Indonesia tidak memiliki wilayah yang memiliki kedaulatan atau kewenangan sendiri. Indonesia memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Indonesia ingin bersatu sebagai negara kesatuan. Pembentukan Republik Indonesia Serikat tidak menguntungkan Indonesia dan lebih menguntungkan lagi Belanda. Menurut Kompas.com 11 November 2023. Keberagaman budaya dan etis. Indonesia memiliki lebih dari 30 kelompok etnis dengan berbagai bahasa dan budaya. Sistem federasi bisa memperkuat perbedaan ini dan menimbulkan konflik antar etnis. 2. Sejarah dan ideologi Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara menekankan persatuan dan kesatuan federasi. Federalisme bisa bertentangan dengan semangat tersebut yang lebih mengedepankan integrasi nasional. Menggunakan koordinasi dan pemerintahan yang efektif antara daerah yang terpisah. Nah, Ibu lebih keras suaranya. Resiko desentralisasi pemerintahan. Federalisme dapat menyebabkan otonomi daerah yang berlebihan, yang mungkin memperburuk keuntungan pembangunan dan pelayanan publik antar daerah. 5. Stabilitas politik. Dalam konteks Indonesia, federalisme bisa menciptakan ketidakstabilan politik dan meningkatkan potensi separatisme di daerah-daerah tertentu. Menurut ZGPPT, bentuk negara serikat atau federal tidak cocok bagi Indonesia karena Indonesia adalah negara berkedaulatan tunggal dan punya semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Pancasila adalah ideologi negara dan UUD 1945 merupakan landasan konstitusinya. Menurut Kompas.com 11 November 2023. Bentuk negara federal tidak cocok untuk Indonesia karena keberagaman budaya dan suku bangsa, sejarah dan budaya, kondisi geografis, keamanan dan stabilitas menurut UPON AI. Sekian dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Oke, yang Ibu kasih tahu tadi, satu kelompok cukup 1 pertanyaannya. Tidak ada yang bertanya? Kalau tidak ada yang bertanya, Ibu yang bertanya. Boleh.
Perkenalkan dirinya dulu. Kenalkan, nama saya Muhammad Rifai dari kelompok 2. Saya ingin bertanya, kenapa Republik Indonesia Serikat bisa dibubarkan? Oke. Satu lagi ya, Ibu? Ya, boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Laila, perwakilan dari saya ingin bertanya, jadi apa inti dari negara federal? Apa inti dari negara federal? Sudah bisa dijawab? Mengapa? Pertanyaan pertama, mengapa Republik Indonesia Serikat bisa dibubarkan? Yang kedua, apa inti dari negara federal? Ya, Ibu kasih waktu 2 menit untuk kelompok ini berdiskusi terlebih dulu. Atau sudah bisa dijawab? Boleh, diskusi dulu. Siap-siap ya, kelompok yang selanjutnya. Baik, kami akan menjawab. Pertanyaan dari Rifai dari kelompok 2. Jadi mengenai pertanyaan tersebut jawabannya adalah mengapa Republik Indonesia Serikat bisa dibubarkan. Mengenai pertanyaan tersebut saya akan menjawabnya. Karena Indonesia merupakan negara kesatuan dengan kedaulatan tinggi. Sekian dari jawaban saya untuk kelompok 2. Bagaimana Rifai? Tadi pertanyaannya apa? Mengapa Republik Indonesia Serikat bisa dibubarkan? Jawaban dari kelompoknya? Karena Indonesia merupakan negara kesatuan dengan kedaulatan tinggi. Karena Indonesia merupakan negara yang memiliki kedaulatan yang tinggi. Oke, boleh? Lanjut pertanyaan kedua. Saya akan menjawab pertanyaan dari Naila Lutfiana dari kelompok 5. Apa inti dari negara federal? Inti dari negara federal adalah negara yang tersusun dari negara yang berdiri sendiri dengan mengadakan ikatan yang efektif sehingga terbentuk negara baru. Bagaimana Naila? Sudah bisa diterima, Nak? Sudah. Baiklah, apakah masih ada yang ingin bertanya? Jika tidak ada lagi yang ingin bertanya, izinkan kami untuk mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan dulu. Oke, Nah Ibu boleh kembali. Baik, tadi kelompok, ini kelompok berapa? Kelompok 4. Kelompok 4 sudah mempresentasikan hasil diskusi mereka. Sekarang kelompok berapa lagi? Oke, kelompok 5 boleh. Anak Ibu tetap mempersiapkan pertanyaan untuk kelompok yang tampil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin presentasikan
hasil dari diskusi kami ini tentang mengapa negara federal tidak cocok berada di Indonesia. Negara federal adalah negara yang terdiri atas beberapa negara bagian yang tidak terdaulat dan kedaulatan terletak pada negara pusat. Negara berbentuk serikat atau federal merupakan suatu negara dalam kekuasaannya memang ada negara bagian. Bentuk negara federal hanya memiliki kekuasaan tertentu yang sudah didirikan secara tegak. Sedangkan negara kesatuan seperti Indonesia tidak mengenal negara ada negara kepala negara. Sedangkan Indonesia adalah negara yang berdaulatkan tunggal nomor satu, tidak ada satupun wilayah Indonesia yang punya kedaulatan kewenangan sendiri. Layaknya negara bagian, meskipun Indonesia juga punya sebagai banyak negara. Dalam kehidupan kenegaraan, negara-negara di dunia dibuat merupakan negara. Masalah kemudian oleh suatu negara itu negara kesatuan atau unitaris dan negara kesatuan federasi. Alasan mengapa oleh beberapa negara Indonesia adalah karena keberagamannya yang beragam budaya, agama, dan geografi. Indonesia adalah negara Indonesia adalah negara kepulauan dengan ratusan pulau, masing-masing dengan budaya, bahasa, dan adat istiadatnya sendiri. Penerapan sistem federal dapat menyebabkan fragmentasi dan ketimpangan antar wilayah. Yang didapat dari survei artikel mahasiswa 2022 dan sekian presentasi kami. Ada yang ingin tanyakan? Baik anak ibu, sudah dipresentasikan oleh kelompok 5. Ibu masih membuka 2 pertanyaan. Jadi satu kelompok cukup 1 orang saja yang bertanya. Perkenalkan, nama saya Alia Nazwa, saya dari kelompok 4, dan saya ingin bertanya, mengapa Indonesia pernah menjadi negara federal? Pertanyaan dari Alia, mengapa negara Indonesia pernah menjadi negara federal? Oke, lanjut. Pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 3 akan bertanya, kapan negara Indonesia dibubarkan? Kapan sistem negara federal di Indonesia dibubarkan? Oke, pertanyaan dari Danis. Kapan negara federal di Indonesia dibubarkan? Iya, Danis? Ya, Bu. Anak ibu, teman kalian presentasi bukan berarti mereka saja yang menjawab. Kalian sebagai audiens juga bisa menjawab.
Dan Ibu, Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Alia di kelompok 4. Mengapa negara Indonesia pernah menjadi negara federal? Karena ketika Belanda ingin menyatakan Indonesia merdeka, Belanda meminta sebuah konsekuensi, yaitu dengan berubahnya negara Indonesia yang kesatuan menjadi negara Indonesia yang serikat atau federal. Lalu yang kedua, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Kapan sistem negara federal di Indonesia dibubarkan? Sistem negara federal di Indonesia dibubarkan pada tanggal 15 Agustus 1950. Oke, Ibu, dari dua pertanyaan tadi, Ibu lemparkan kembali. Kapan negara Republik Indonesia Serikat dibubarkan? Pada tanggal 15 Agustus 1950. Sekian presentasi kami. Jika ada kesalahan, mohon maafkan. Dan itu kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak ibu, cukup dari 5 kelompok ini ibu rasa sudah cukup, berarti anak-anak ibu bisa menyimpulkan bahwa anak-anak ibu semuanya sudah mengerti mengapa negara federal ini tidak cocok bagi negara kita Indonesia. Sebelum itu ibu mau satu orang menjelaskan, menyimpulkan aja mengapa negara federal tidak cocok bagi Indonesia. Satu orang aja, kesimpulan sedikit saja. Boleh Kia? Sebentar. Ya, terima kasih Kia. Jadi kesimpulannya kenapa negara federal itu tidak cocok bagi kita, karena negara kita itu memiliki banyak suku, bangsa, bahasa. Jadi negara Indonesia itu lebih menekankan pada negara kesatuan. Oke, terima kasih anak ibu. Cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini. Ibu berharap anak-anak ibu tetap semangat, tetap memperbaiki apa kesalahan-kesalahan yang dibuat. Semoga kedepannya kita lebih baik lagi. Ibu akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita diberikan kesempatan untuk melaksanakan pasca observasi calon guru penggerak Angkatan 11 tahun 2024. Pada kesempatan ini yang kami hormati Bapak Rifai selaku pengajar praktek dan Ibu Rahma Astuti Esos sebagai coach pada hari ini yang telah kami laksanakan observasi pada beberapa hari yang lalu. Selanjutnya
Salawat dan salam kita sampaikan pada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Untuk tidak memperpanjang mukadimah, kita akan langsung saja menyapa Ibu Rahma. Assalamualaikum Bu Rahma. Apa kabar Bu Rahma? Baik, Bu Rahma ya. Baik Bu Rahma, dalam kesempatan ini kita akan melaksanakan pasca observasi, di mana pasca observasi ini bertujuan adalah untuk berbincang-bincang ringan dan sekaligus untuk bertanya berkaitan tentang hasil observasi kegiatan proses pembelajaran yang telah Ibu laksanakan pada beberapa hari yang lalu. Baik Bu Rahma, boleh Bu Rahma kita bertanya sedikit Bu Rahma? Boleh Bu Rahma ya. Bu Rahma, dalam kesempatan ini kemarin kita sudah lihat pada saat Ibu mengajar di ruangan, alhamdulillah luar biasa bagus Bu ya. Bisa ini menguasai kelas dengan baik. Nah, saya mau bertanya nih Bu sama Ibu, bagaimana perasaan Ibu di saat Ibu di kucing kemarin? Bapak, untuk perasaan saya selama pelaksanaan observasi itu saya merasa senang karena setidaknya saya ini dibantu oleh Bapak, dipantau oleh Bapak bagaimana cara saya mengajar, bagaimana saya dalam penguasaan kelas, bagaimana komunikasi saya dengan anak-anak. Jadi saya merasa senang dengan kehadiran Bapak selama kelas. Ya, jadi ada senangnya Bu ya? Iya, ada senang. Jadi perasaannya itu senang atau ada groginya enggak Bu? Kira-kira? Kalau untuk grogi itu pasti ya Pak ya. Karena biasanya saya hanya menghadapi anak-anak, tapi kali ini saya menghadapi Bapak yang dominannya Bapak itu guru, sebagai guru saya juga tentunya ya Pak ya. Ya, baik Bu. Jadi dari ada groginya disebabkan karena ada orang di dalam Bu ya. Nah, biasa sendiri langsung dengan anak, tapi disebabkan karena ada di dalam supervisor, jadi ada groginya Bu ya. Nah, baik Bu, kita lanjut pada percakapan kita berkaitan tentang yang Ibu laksanakan pada kegiatan kemarin. Sedikit cerita Bu Rahma berkaitan dengan proses pembelajaran yang telah Ibu lakukan di kelas. Bagaimana bisa diceritakan? Oke, untuk pembelajaran saya selama di kelas berjalan dengan baik ya Pak. Tentunya anak memberikan feedback yang baik kepada saya. Mereka juga aktif, tapi biasa Pak ya, dalam kelas itu ada yang sebagiannya aktif, ada yang sebagiannya pasif gitu. Jadi menurut saya ini antara komunikasi saya sebagai guru dengan anak-anak. Jadi artinya memang saya lihat kemarin di saat Ibu mengajar itu alhamdulillah kelihatannya ada Ibu dalam memberikan pembelajaran itu ada Ibu sudah memberikan bimbingan juga pada anak terutama saat pembagian kelompok Bu ya, saya lihat ya. Ibu menanyakan bagaimana cara menggunakan IT-nya Bu ya. Ya. Jadi dari cerita itu semalam saya lihat memang alhamdulillah sudah berjalan dengan baik. Baik, untuk proses pembelajaran yang sesuai dengan proses pembelajaran ini Bu, apa kira-kira Bu? Yang sesuai dengan pembelajaran itu yang dari saya itu anak-anak aktif ya Pak ya. Mereka tentunya kalau saya bertanya mereka selalu merespon dengan baik. Terus mereka itu nyambung dengan apa yang saya tanyakan, mereka langsung nyambung gitu Pak. Jadi dari proses pembelajaran yang Ibu laksanakan itu sudah sesuai dengan proses pembelajaran yang Ibu lakukan dan dengan metode yang Ibu lakukan dan juga tujuan pembelajarannya Bu ya. Sudah sesuai Bu ya. Kira-kira hambatan yang terjadi selama proses pembelajaran yang Ibu rasakan? Untuk
proses hambatan ini yang saya rasakan itu Pak, yang komunitas anak kurang aktif. Jadi mungkin komunikasi dari saya juga kurang gitu kan Pak. Jadi yang saya mau tingkatkan itu pendekatan kepada anak-anak yang kiranya kurang aktif. Jadi saya mau rangkul mereka supaya mereka itu bisa aktif kembali dalam pembelajaran saya. Oh ya, jadi di situ anaknya kurang berkomunikasi. Komunikasinya di sana kira-kira komunikasi anak dengan anak atau anak dengan ibu yang ibu rasakan dari hambatan itu? Dari hambatan itu sebenarnya saya merasakan dengan saya juga, dengan mereka sesama pelajar juga Pak. Karena dalam proses pembelajaran kemarin kan ada yang presentasi gitu kan Pak. Nah selama proses presentasi itu mereka terkadang diam gitu. Mereka sebenarnya seperti yang saya perhatikan mereka itu kurang paham, tapi mereka itu kayak sungkan mau bertanya sesama pelajar, apalagi bertanya sama saya. Jadi saya rasa mungkin komunikasinya yang kurang. Oh, iya. Ya memang kemarin itu ada saya lihat di saat presentasi diberikan soal tolak-tolakan Bu ya. Iya, mereka tolak-tolak. Baik Bu. Itu dari permasalahannya Bu. Nah kira-kira setelah Ibu sudah melihat daripada permasalahan tadi, nah ada alasan apa yang menyebabkan terjadinya kendala tersebut sehingga tidak maksimal dalam proses pelaksanaannya? Itulah yang menjadi kendala itu sebenarnya komunikasi itu Pak. Mereka sungkan bertanya sama saya, dan juga mereka itu kayak malu bertanya sama teman-teman kayak sesama mereka gitu kan, karena mungkin merasa kawan saya tahu kok saya tak tahu gitu, jadi mereka merasa minder gitu. Jadi karena teman komunikasi sama kawan Bu ya, mindernya Bu. Ya, Nah, mereka merasa minder ya. nah berkaitan yang berikutnya Bu, untuk pemanfaatan waktu kira-kira bagaimana Bu? Pemanfaatan waktu di kelas Pak. Ya, pada saat Ibu mengajar kira-kira sudah Ibu rasakan gimana? Sudah tepat apa belum? Untuk tepat atau tidaknya saya rasa sudah tepat ya Pak, karena Kak, selama proses pembelajaran itu saya perhatikan anak-anak cukup memperhatikan saya, jadi mereka tidak fokusnya tidak terbagi-bagi, mereka fokusnya ke saya. Oke Ibu ya. Berarti Ibu merasakan dari pemanfaatan waktu itu sudah tepat Bu ya. Ya, Baik Bu. Dari merasa minder tadi, kira-kira yang langkah untuk Ibu mereka bisa tidak minder lagi di dalam melakukan komunikasi, kira-kira apa yang akan Ibu lakukan? untuk saat ini kemungkinan yang akan saya lakukan itu meningkatkan komunikasi. Ya, Bu. Ya, meningkatkan komunikasi saya antara saya dengan siswa, terus saya juga akan merangkul gimana komunikasi antara siswa dengan siswa. Nah, jadi itu solusi yang akan Ibu lakukan ya, dari hambatan tadi Bu ya. Kira-kira Bu, kapan Ibu untuk melaksanakan kegiatan perubahan tadi itu? Pelaksanaannya. Terima kasih Bapak, karena saya masuknya di kelas 86 dan itu juga proses hambatannya juga ada di 86. Saya akan memperbaiki ini pada saat jam pembelajaran saya Pak. Saat jam pembelajaran Ibu ya, di kelas 86 dulu ya, di kelas 86. Ya kira-kira ini pelaksananya kapan Bu di kelas 86 untuk agenda jadwalnya masih baik, tidak lagi seperti yang kemarin Bu ya, walaupun kemarin sudah bagus. Terima kasih Bu Rahma atas kesempatannya yang diberikan. Ya, baik demikianlah hasil observasi pasca observasi kami pada hari ini bersama Ibu Rahma dan didampingi oleh pengajar praktik kami Bapak Rifai SPD SD. Dan kami akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.